Lo pernah gak sih ngalamin lo nonton sebuah film dan ketika lo selesai nonton filmnya, lo ngerasa kayak gue butuh sebuah momen dimana gue harus diem dulu untuk meresapi sebuah film yang bener-bener nyampe banget ke hati lo, nyampe banget ke perasaan lo, bener-bener bikin lo emosional, bikin lo ngerasa hangat, bahagia. Gue mengalami itu ketika gue menonton film Sore, sebuah film karya Mas Yandi Lawrence yang bikin film Keluarga Cemara, Jatuh Cinta Seperti di Film-film, lalu ada Satu Kakak Tujuh Keponakan, dan dia bikin film sore yang diangkat dari web series zaman dulu banget, diperankan oleh Dion Wiyoko dan Tika Bravani. Dan sekarang dibikin versi layar lebar dengan judul sama, cuma Tika Bravani diganti dengan Sheila Dara. Film yang mau gue bahas berjudul Sore, isi dari masa depan, dan berikut review gue. Jadi gini, waktu gue tahu ada film sore gitu, tahu dari lama. Bahkan ketika gue nonton film Satu Kakak Tujuh Keponakan, kan ada cuplikan film sore kalau nggak salah ya. Cuma gue udah nonton web seriesnya dan gue mikir mungkin filmnya akan berputar soal itu gitu, nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Dan ketika film tayang, gue belum mengambil waktu, maksudnya gue belum menyiapkan waktu bener-bener untuk film ini tayang, gue harus ngambil waktu untuk nonton film ini di bioskop gitu loh. Karena ya udah gitu, gue masih bahkan sampai di tahap dimana gue kayak ntar tunggu tayang di streaming aja kali ya filmnya. gitu. Tertarik, cuma nggak nyampe di level dimana gue harus bener-bener datang ke bioskop, bener-bener kayak niat banget datang ke bioskop untuk nonton film ini. Sampai ketika gue nonton YouTube, gue ngeliat ini kok sutradara filmnya rajin mondar-mandir podcast gitu, rajin mondar-mandir siniar gitu, dari satu podcast ke podcast lain ngomongnya berbagai macam hal termasuk promosiin film sorenya. Bahkan sampai Sheila Daranya yang nggak pernah muncul di podcast sampai dia juga ikutan muncul di podcast gitu untuk promoin, dan bikin gue bertanya-tanya, ini mereka rajin amat podcast gitu, mondar-mandir dari satu podcast ke podcast lain untuk promoin film ini. Apa yang menarik dari film ini gitu kan? Dan satu hal yang bikin gue akhirnya tertarik bener-bener, oke, ini kayaknya gue harus nyiapin waktu buat nonton film ini, adalah ketika sang sutradara bilang bahwa trailer dari film ini itu belum menceritakan seluruh dari filmnya. Kayak why gitu, karena according to Yandi Lawrence, trailer itu adalah logline gitu, kayak sebenarnya secara singkat menggambarkan bahwa film ini tentang apa gitu. Tapi dia secara sengaja, secara sadar membuat trailer itu tidak lengkap, tidak utuh, membuat penonton itu berpikir bahwa apakah film ini akan sama dengan web seriesnya, karena dari trailernya sendiri ya memberikan rasa atau feel yang sama dengan web seriesnya. Lalu kenapa Yandi Lawrence secara sengaja membuat hal itu? Sampai akhirnya tibalah saatnya gue datang ke bioskop untuk menyaksikannya. Gue datang ke bioskop pada jam penayangan pertama. Tujuannya apa? Supaya ketika gue nonton film ya gue bisa menonton dengan tenang, khusyuk. Gue bisa into the movie. Maksudnya gue bisa merasakan keajaiban dari film itu masuk ke dalam diri gue dan gue tidak terganggu. Walaupun ternyata ada 3 orang ukti-ukti yang nonton sambil ngobrol, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang komen gitu kan. Kan sebelum film sore ini tayang ada dua trailer. Trailer pertama tuh filmnya Christo Emmanuel yang tinggal meninggal. Terus ada filmnya musikalnya Ada Pedangan Cinta. Mereka masih ngobrol tuh, masih kayak cekikan gitu, kayak gue oke paham, mungkin masih trailer gitu kan. Lalu filmnya mulai dan mereka masih begitu gitu loh. Mereka nggak ngomong yang outloud, yang kayak sengaja teriak-teriak atau ngomong kenceng-kenceng, ketawa kenceng-kenceng, enggak. Cuma gini loh, ketika lo nonton sebuah film di bioskop, lo mengharapkan ketenangan. Makanya ada alasan kenapa lo ketika nonton bioskop ya jangan ngobrol, jangan main HP, jangan teleponan, karena itu mengganggu pengalaman menonton. Definisi pengalaman menonton itu adalah ketika lo bener-bener lo dan film menyatu. Bukan lo datang ke bioskop cuma biar pengen nonton aja, enggak, beda gitu. Apalagi buat lo para si paling cinefil ya kan, lo kan akan sangat bergantung pada ketenangan suasana menonton, apalagi di bioskop gitu kan. Masalahnya orang-orang datang ke bioskop nggak bisa kita filter, nggak bisa kita atur, siapa aja bisa datang gitu. Mulai dari yang benar-benar paham de etika menonton bioskop sampai orang-orang kampungan yang nonton bioskop untuk cekak-cekikan atau ketawa-ketawa sendiri, nggak jelas gitu loh. Dan gue nggak ngerti kenapa ya. Apakah ada dopamin tertentu atau ada zat tertentu yang tiba-tiba naik dalam diri kita ketika kita nonton sebuah bioskop, adegan yang biasanya yang kategori lucunya cuma bikin kita tersenyum biasa aja gitu, kayak tersenyum atau ketawa kecil, ini bisa bikin orang ketawa lebay.
Sering banget gue nonton film di bioskop, banyak adegan-adegan yang kayak kayaknya lo nggak perlu ketawa selebay itu gitu. Dan gue akan selalu nemu orang yang kayak itu seolah-olah adegan paling lucu sedunia gitu loh. Apakah dia tipikal pick me supaya orang tahu bahwa dia itu ada di situ, dan which is ya kita sebagai penonton sebenarnya nggak peduli, cenderung terganggu malah sebenarnya dengan keadaan lo gitu. Gue tungguin, gue diemin gitu kan. Gue udah nengok-nengok ke belakang nih. Karena dia duduknya kayak kalau nggak salah kayak 3 baris di belakang gue. Sampai tengah-tengah film mereka nggak berhenti kayak gitu. Ada momen mereka diem gitu. Tapi seringnya mereka tuh kayak komen, ngobrol, ketawa-ketawa nggak jelas gitu kan. Yang mana itu pada akhirnya mengganggu pengalaman menonton gue. Dan gue nggak mau berakhir nonton film ini sambil mutung gitu, sambil bad mood gitu. Karena itu kan merusak, ya rugi gue gitu. Kalau gue nonton film ke bioskop dan gue nggak bisa menikmati film itu karena ada orang-orang yang nggak punya rasa tanggung jawab, yang nggak punya kesadaran bahwa lo nonton di bioskop itu ya lo harus menghargai orang lain yang datang juga gitu loh. Bukan cuma lo doang yang bayar anjing, gue juga bayar. Dan karena kesabaran gue sudah habis, akhirnya gue balik badan dan bilang ke 3 ukti itu, suara lo berisik anjing, ganggu. dan sejak itu mereka diam. Dan gue akhirnya bisa menonton dengan tenang, nyaman, dan damai. Ayo kita ngomongin filmnya sekarang. Film sore ini karena gue berusaha untuk tidak spoiler ceritanya. Cuma kalaupun ke spoiler ya sudahlah ya gitu. Premisnya itu adalah mirip kayak web series. Ada seorang pria bernama Jonathan yang pas dia bangun tidur tiba-tiba ada cewek di sebelahnya yang ngaku bahwa dia itu istrinya dari masa depan. Dia kaget, cenderung takut. Cuma kalau modelnya kayak Siladara ya sebenarnya bisa diomongin baik-baik dulu sih gitu. Dan tujuannya si sore ini yang diperankan oleh Siladara, Jonathan diperankan oleh Dian Wiyoko, datang ke masa lalu Jonathan untuk membuat Jonathan lebih baik, untuk merubah Jonathan dari yang begitu gitu kan, gaya hidup yang gak bersih, jadi lebih baik. Karena kenapa? Kalau kalian nonton web seriesnya bahwa dikatakan bahwa Jonathan di masa depan, ketika dia sudah menikah dengan Sore, itu akan check out dari bumi lebih cepat dari Sore gitu. Dan karena terlalu cinta, Sore nggak terima gitu, kayak dia kayak nggak siap aja gitu kehilangan suaminya secepat itu. Dan that's why ada satu hal yang membuat dia bisa kembali ke masa lalu dan untuk merubah hidupnya Jonathan. Premis ceritanya seperti itu. Dan kalau misalkan kalian hanya dengan mendengar premis cerita tersebut dan berpikir dan langsung membandingkan film dengan web seriesnya, itu tidak apa-apa. Emang bagian-bagian awal dari film ini emang mirip-mirip kayak web seriesnya gitu. Sampai ketika ada momen di mana lo mulai merasa, nah ini di sini lo mulai butanya. Karena disinilah ceritanya berkembang jauh lebih besar daripada premis tersebut. Secara cerita, gue suka. Tapi bagi sebagian kalian yang mungkin para sinetfil gitu, atau yang cuma hobi nonton, mungkin akan merasa bahwa konsep cerita ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang fresh. Cuma gue suka bagaimana konsep keberadaan Sore ini itu bukan menjadi menu utama dari film ini. Menu utama dari film tetap bagaimana si Sore berusaha merubah si Jonathan. Dari awal sampai akhir gue menonton film ini, gue benar-benar menikmati ceritanya tanpa merasa bosan sedikit pun gitu. Gue ngerasa kayak oke, Mas Yandi Loret ini benar-benar bisa menjahit ceritanya secara nyaman untuk ditonton tanpa ada rasa sedikit lelet atau draggy, enggak. Karena itu juga salah satu hal yang agak gue takutkan sih ketika gue nonton film Sore. Karena sebelum gue nonton film Sore, gue nonton beberapa web seriesnya yang di Lawrence sebelumnya gitu. Dan jujur aja, web series dia kebanyakan itu draggy. Banyak adegan-adegan yang benar-benar kayak lu bisa lebih pendek lagi gak sih ini adegan ininya gitu. Kayak seolah-olah panjang amat gitu, kayak terlalu mendayu-dayu. Intinya gini deh, banyak adegan-adegan di web seriesnya, bahkan di seriesnya yang Hilangan Dalam Cinta itu yang di Disney Plus, banyak adegan-adegan yang bikin gue kayak ini nggak perlu ada deh, ini buang-buang waktu anjir, ini buang-buang waktu, kayak cuman ngabisin durasi doang gitu. Dan untungnya di film Sore enggak, itu nggak terjadi. Gue bener nyaman banget nontonnya dari awal sampai akhir, khususnya dari pertengahan sampai akhir setelah gue ngatain si 3 ukti itu untuk diam. Gue paham kenapa banyak orang yang bilang film ini keren banget. Gue paham di mana letak keren ya. Letak kerennya itu adalah di ending film. Ketika lo masuk ke ending film, di ending film itu ada hentakan yang luar biasa, hentakan yang gila banget yang bikin lo wow.
hentakan di film itu, di ending film itu yang bikin film ini jadi keren bagi gue dan bagi banyak orang yang nonton film ini. Karena bener-bener kayak apa ya, bener-bener sebuah gelombang perasaan yang emosional yang tiba-tiba menyeruak ke dalam diri lu sebagai penonton, ditemani oleh scoring yang luar biasa keren banget, yang benar-benar mendukung, disinergikan dengan editing yang sangat-sangat keren, dan dikombinasikan dengan kompilasi kehidupan dari mereka. That's why kenapa hentakan di ending film ini benar-benar luar biasa, benar-benar sebuah jenis hentakan yang bikin lo overwhelming, tapi lo ngerasa puas gitu nontonnya. Dan gue paham gitu, ketika lo melihat ending film ini lo kan ngerasa anjing gila ini keren banget gitu. Dan kerennya ini kayak men-summarize kita sebagai penonton akan film ini secara keseluruhan. Itu sih. Itu endingnya ya. Gue aja setelah udah muncul tuh, udah credit title langsung muncul Johnny Lawrence, gue kayak ngomong dalam, gue ngomong secara verbal deh, gue anjing nih film keren banget, anjing nih film keren banget. Dan gue paham kenapa akhirnya Johnny Lawrence, siapa produsernya, Dion Wiyoko, Siladara, mondar-mandir dari satu podcast ke podcast lain untuk ngepromoin film ini. Maksudnya gue paham kenapa. Ini adalah film yang bikin lo ngerasa bangga akan sinema Indonesia. Ini adalah film yang bikin lo ngerasa bangga di tengah gempuran banyak film horor. Masih ada orang-orang yang bisa bikin film sekeren ini. Masih ada orang-orang bisa bikin film seniat ini, sepassion ini. Benar-benar film yang bikin lo keluar dari bioskop dengan wajah tersenyum, dengan hati yang hangat. Bahkan sampai lo butuh waktu dulu untuk mencerna itu semua, untuk meresapi emosi yang lo dapat dari film ini sebelum lo melanjutkan hidup lo, entah pulang ke rumah atau melakukan hal yang lain. Itu lo ngerasa bangga bahwa gila ya, sekarang film Indonesia udah nyampe di titik ini gitu, nyampe di mana lo bisa bikin film dengan tema cinta-cintaan tapi yang nggak biasa seperti ini. Itu sih yang gue suka. Dan ya, gue sih mau bilang kepada seluruh kru yang mondar-mandir di podcast, mondar-mandir kalian tuh nggak sia-sia anjir. Gue bener-bener kemakan sama omongan kalian. Dan gue bener-bener gak pernah menyesal kemakan sama omongan kalian, karena film yang kalian buat itu bener-bener bagus banget, keren. Segi acting, ya udah jelas kalau lo nonton film ini yang paling di highlight actingnya adalah Siladara, karena dia bisa ngomong bahasa Kroasia. Dan ngomong bahasa Kroasianya itu ya tampak, ya kita nggak tahu bahasa Kroasia, jadi kita nggak tahu bagaimana intonasinya, dialeknya. Tapi ya ngeliatin Siladara ngomong Kroasia kayak gitu, ya kita cukup yakin lah gitu. Dia benar-benar berusaha untuk berbicara dalam bahasa Kroasia dengan baik gitu loh. Karena sebenarnya kalau terlepas dari itu, acting para pemain di film ini oke aja gitu loh. Maksudnya oke dalam artian gini, lo nggak merasa terganggu dengan acting mereka, lo nggak ngerasa bahwa mereka itu sedang berakting, lo nggak ngerasa bahwa mereka itu aktor gitu loh. Ya lo ngerasa bahwa lo sedang menonton sebuah karakter, lo sedang menonton orang yang emang itu Jonathan, lo sedang menonton orang yang emang itu Sore gitu. Walaupun ya sedikit gue masih ngerasa kalau gue nonton Sore itu gue liat Siladara, gue masih ngeliat oh itu Siladara gitu. Karena beberapa ekspresi dia, behavior dia gitu, ada beberapa yang mirip-mirip dengan film-film dia sebelumnya, cara dia ini. Karena kalau nggak salah kayak peran-peran yang diambil Siladara tuh mirip-mirip semua sih gitu. Gue ngerasa ya emang dia perannya kurang diverse sih gitu. Jadi ketika gue ngeliat Siladara di sini, walaupun dia berusaha maksimal mungkin untuk tampil sebagai Sore, gue masih melihat acting dia yang sama dengan film-film dia sebelumnya gitu. Ya mungkin masukan untuk Siladara mungkin coba ambil peran yang lebih diverse gitu, yang benar-benar bikin lo keluar dari behavior acting lo yang seperti itu. Tapi apakah gue bilang peran dia di film dia jelek? Enggak sama sekali. Gue benar-benar menikmati kealamian para aktor di film ini untuk memerankan setiap karakter, ya itu benar-benar sangat sama sekali gak mengganggu. Dan itu adalah poin plus, dimana ketika lo nonton film lo gak terganggu sama sekali dengan para aktornya gitu. Apalagi bahkan aktor-aktor luar negerinya itu ya, kalau gak salah ya gue dengar dari podcast, mereka pakai aktor-aktor yang benar-benar bagus gitu, gak cuman asal ambil aja, benar-benar dipakai yang aktor-aktor bagus kalau gak salah ya. Jadi itu dia, semua orang yang tampil di film ini benar-benar berhasil bermain secara natural sampai kita nggak terganggu sama acting mereka. Kita benar-benar kayak ngeliat mereka sedang menjalani hidup mereka di film itu aja.
Dan ya, shout out buat Sheila Dara karena bisa extra mile dengan ngomong bahasa Kroasia. Itu gak gampang loh, gue kalau pas denger ngomong Kroasia itu kayak nice lah, nice. Segi teknis, satu gue bisa bilang film ini visualnya bagus banget, sinematografinya bagus, pengambilan gambarnya bagus. Banyak adegan-adegan yang bikin lo kayak film ini gak cuma bikin lo seneng sama ceritanya, tapi lo juga terpesona dengan visualnya. Karena film ini kan diambil di Kroasia dan banyak adegan-adegan landscape alam, adegan-adegan bahkan gak cuma landscape alam, adegan-adegan di gang ataupun bahkan di dalam rumah atau bahkan di depan rumah, dimanapun itu diambil dengan angle yang enak untuk dilihat. Dan satu lagi, mungkin salah satu faktor yang bikin film ini dapat emosinya ya dari scoringnya. Scoring film ini, apalagi ya itu ya dihentakan ending film ini tuh scoringnya bener-bener ngebantu banget untuk bikin emosinya, perasaan kita campur aduknya gitu. Kayak definisi hentakannya bikin itu kebantu banget sama scoringnya yang keren banget itu, keren banget. Apalagi ya editing fine aja, gue gak ngerasa ada sesuatu yang harus gue iniin. Gue bener-bener memuji bagaimana visual dari film ini aja gitu. Apalagi kalau yang dari hasil podcast ya, karena again gue nonton podcastnya si Andy Lauren itu banyak banget gitu. Dari satu podcast ini dan ya banyak banget informasi yang gue dapatkan. Salah satunya adalah kru yang datang ke sana kan gak banyak, tapi mereka bisa berhasil mendeliver sebuah visual adegan dan bahkan film ini secara keseluruhan dengan sangat baik. Gue gak ngerasa terganggu, keren aja. Shit, susah nemu kekurangan film ini. Gimana ya? Ya namanya juga film yang dibikin dengan hati ya gitu. Film yang dibikin sama orang yang bener-bener, gue pengen bikin film yang bener-bener dari hati gitu. Gue pengen bikin film yang bener-bener tulus gitu. Film yang bener-bener bikin penonton. Lo denger ya, gue sebagai saudara bikin film ini gak cuma pengen bilang, gue bikin film lo cuy. Enggak, gue bikin film ini, gue pengen lo rasain sebuah pengalaman menonton keajaiban dari sebuah sinema, keajaiban dari sebuah cerita ke lu. Seenggaknya dari segala hiruk pikuk kehidupan lo, dari segala perasaan lo yang campur aduk menjalani hidup ini, dari segala problem yang lo hadapin, emosi baik negatif atau positif yang lo terima, gue kasih lo waktu 2 jam untuk duduk di sini nonton film ini. Dan lo melupakan semuanya di belakang. Lo lupa sama yang lo sedang alami sekarang ini. Lo nikmatin film gue. Dan gue jamin ketika lo keluar dari film ini, lo dapat sebuah perasaan yang emosional dan hangat. Itu yang gue tangkap yang berusaha disampaikan Andy Lauren di film ini. Tapi kalau misalkan harus mencari di mana kurang dari film ini, karena ini kan namanya sebuah review ya, sebuah ulasan. Walaupun film ini sebenarnya hampir nggak ada kurangnya sih. Cuma ya gue cari-cari aja ya gitu. Dan lo ingat kan pas gue bilang tadi, film ini mempunyai hentakan di ending film. Sebuah hentakan yang benar-benar bikin lo merasakan gelombang emosional, gelombang kekaguman, gelombang perasaan. Di situ kurangnya juga. Ini menurut gue pribadi ya. Dan ini mungkin mengandung spoiler. Jadi kalau lo belum nonton filmnya aja, gak usah lanjut ya. Jadi gini, di ending tersebut kan sama kayak di web series, si Jonathan balik ke Jakarta dan pada akhirnya mereka akan ketemu sore gitu. Tapi di film ini mereka bertemu di lokasi yang tidak seharusnya gitu. Ketika mereka bertemu, sama-sama asing nih. Jonathan nggak tahu sore juga nggak tahu Jonathan. Tapi ketika mereka bersalaman, tiba-tiba kayak ya itu langsung hentakan gelombang emosional itu, dan mereka tiba-tiba ingat akan semuanya. Itu bagi gue ngerasa kurang sih. Kalau misalkan gue harus mencari kelemahan dari cerita ini. Karena kenapa? Gue sih berharap sebenarnya mereka tetap seperti yang diatur oleh jadwal aja, bahwa seharusnya sore akan bertemu Jonathan di nikahan kakaknya gitu kan. Gue sih berharap tersebut. Tapi kalaupun memang harus ada adegan tersebut, di mana adegan hentakan ending itu, gue sih berharap bahwa yang benar-benar inget itu cuma Jonathan.
sore tetap nggak tahu apa-apa gitu. Kayak ketika mereka bersalaman, Jonathan langsung mendapatkan serangan gelombang, montase, kolase, kompilasi apa yang telah dia alami oleh sore sebelumnya waktu dia masih di Kroasia. Kayak semua itu tiba-tiba menyeruak masuk, menyelimuti dia, kayak arus kenangan, arus memori hidup dia dengan Jonathan. Langsung dia tiba-tiba ingat bahwa selama ini dia udah ketemu sore dan dia paham, dia mengulang-ulangi hal yang sama. Dia paham bahwa sore itu ngulang-ngulang waktu dan dia terus berusaha untuk, si sore ini berusaha untuk merubah hidup Jonathan gitu. Kayak di Jonathan aja gitu, semua memori itu muncul di Jonathan aja. Biarkan sore clueless akan apa-apa gitu, biarkan sore nggak tahu apa-apa gitu. Karena menurut gue itu kayak kan lebih make sense gitu, kayak nggak terlalu maksa aja jadinya. Karena kalau di sini kayak seolah-olah kan yang udah ngalamin time looping itu, walaupun Jonathan nggak tahu, kan Jonathan dan sore yang dari masa depan gitu. Sore yang di saat itu, di saat mereka bertemu itu nggak tahu apa-apa. Dari segi logika waktunya pun seharusnya di waktu itu sore tuh nggak punya memori apapun soal Jonathan gitu. Yang pernah mengalami memori itu ya Jonathan dan sore yang dari masa depan itu gitu. Jadi gue sih berharapnya waktu itu adegannya memang cuma Jonathan doang yang tiba-tiba inget, kayak semuanya langsung kebuka gitu loh, kayak langsung kelihatan semuanya, langsung inget semuanya, langsung paham bahwa oh dia sebelum pernah ketemu sore, oh iya, terus langsung kayak tahu bahwa sore ngulang-ngulang waktu kayak jutaan kali sore bolak-balik bangun buat Jonathan gitu. Harusnya sih begitu kalau menurut pribadi gue ya, supaya kayak lebih lebih nggak terlalu maksa aja gitu sih. Cuma kalau adegan yang sekarang sih ya nggak masalah sih gitu. Karena mungkin pas adegan itu penonton udah lupa akan hal itu, kayak mereka udah terlalu overwhelmed dengan gelombang emosi yang dibawa pada hentakan di ending tersebut. Dan gue suka di film ini sore itu nggak jadi solusi. Sore yang dari versi masa depannya ya. Karena kalau lo nonton web seriesnya, itu kan di web series itu sore itu digambarkan sebagai, kalau kita analogikan itu sebagai solusi gitu, sebagai penyembuh, sebagai yang paling tahu soal Jonathan. Dan karena dia paling tahu soal Jonathan, dia akhirnya paling tahu bagaimana cara untuk membuat Jonathan lebih baik. Enggak, di film ini enggak. Di film ini sore itu enggak jadi solusi. Sore itu belajar juga di sini. Dan sore itu dia berusaha untuk merubah Jonathan, tapi setiap kali dia berusaha untuk merubahnya, setiap kali itu pula dia selalu mendapatkan hal baru soal si calon suaminya ini gitu. Setiap kali itu pula dia selalu tahu bahwa oh banyak hal-hal yang sebenarnya gue nggak tahu, dan akhirnya bikin gue selalu gagal untuk merubah si Jonathan. Dia nggak cuma hadir sebagai solusi, dia juga hadir sebagai wadah yang kosong yang akhirnya diisi lagi oleh hal-hal baru soal calon suaminya. Itu yang gue suka dari film ini. Overall, gimana ya? Film ini tuh bagus banget anjir. Film yang ya lu harus tonton dan nikmatin, bahwa film ini gak cuma soal kisah cinta, film ini gak cuma soal time looping, film ini soal belajar, film ini soal memahami, film ini soal mencintai, entah itu mencintai orang lain ataupun mencintai diri sendiri. Dari segi cerita, film ini gue gak ada masalah. Cerita film ini benar-benar mengalirnya. Film ini durasinya 1 jam 59 menit dan gue gak ngerasa bosan nontonnya. Maksudnya gini, ketika lu bangun tidur, menjalani hari lu, berjibaku dengan kehidupan di sekeliling lu, menghadapi segala masalah yang ada dalam hidup lo, di tengah kehidupan Indonesia yang begitu dinamis, banyak hal-hal lucu, banyak hal-hal ironis, banyak hal-hal yang bikin kita ketawa sarkas, banyak hal yang bikin kita bete, banyak hal yang bikin kita kesal, stres. Di negara Indonesia yang banyak kurangnya, banyak hal yang bikin kita hopeless, banyak hal yang bikin kita ngerasa gak semangat hidup, banyak hal yang bikin kita ngerasa bosen, banyak hal yang bikin kita ngerasa marah, yang banyak hal yang bikin kita ngerasa kecewa, patah hati. Ada film ini cuy. Ada bikin film yang sanggup narik lo dari kehidupan nyata lo, narik lo dari realita hidup lo sekarang,
Lo disuruh duduk selama 2 jam dan lo mendapatkan privilege di mana lo bisa mendapatkan keajaiban dari sebuah film. Lo dikasih privilege untuk menikmati sebuah pengalaman menonton yang benar-benar menghangatkan lo. Lo dikasih privilege untuk menonton film yang bikin lo keluar dari bioskop senyum, dan lo nggak sadar selama 2 jam lo lupa semuanya. Lo lupa apa yang lo alamin dalam hidup lo lupa masalah hidup lo lupa kepenatan hidup lo lupa. Selama 2 jam itu lo menikmati sore. Nonton film ini dan menikmati pengalaman nonton film sore ini adalah sebuah privilege. Kalau kata gue ya, nggak tahu kalau kata yang lain. So untuk film sore gue kasih skor 9 dari 10. Keren, bagus, menghangatkan, dan berhasil narik lo dari kehidupan lo untuk 2 jam. So buat lo yang belum nonton film ini, anjir gue kayaknya kalau misalkan udah cerita spoiler harusnya udah nonton sih film. So kayaknya itu aja review gue soal film sore. Dan again, gue sebagai orang Indonesia bersyukur bahwa negara kita gitu loh, negara dengan 280 juta orang, negara yang dulu sinemanya mati suri, negara yang dulu banyak banget film horor yang temanya esek-esek, negara yang dulu penontonnya lebih suka nonton film barat daripada film Indonesia, negara yang dulu bahkan di bioskop paling bergengsinya itu nggak ada film Indonesia anjir, ada film barat doang. Bahkan dulu ada bioskop yang secara eksklusif nayangin film barat aja, nggak ada film Indonesia. Mau sebagus apapun tuh film Indonesia nggak bakal tayang di situ. Dan sekarang kita ada di momen, di masa, di zaman di mana film Indonesia tuh udah sekeren ini, udah sebagus ini. Bahkan ya itu bioskop bergengsi itu pun sudah mulai nayangin film Indonesia. Karena kenapa ya? Ya karena gini lah, film Indonesia udah semaju ini anjir, udah sekeren ini. Dan ya semoga makin banyak saudara-saudara di luar sana yang bisa bikin film dengan kemampuan membuat orang lupa akan masalahnya. Film-film yang mampu memberikan unsur magis, film-film yang mampu memberikan, yang mampu menarik orang dari hidupnya untuk menikmati keajaiban sebuah sinema. So itu aja review gue soal film sore. Kalau suka sama filmnya atau lo suka sama review gue, bisa tulis kesukaan lo di bawah. Kalau lo nggak suka ataupun lo punya pendapat lain ataupun punya pengalaman tersendiri yang lo alami ketika nonton film sore, ya lo bisa tulis di bawah. Gue pengen tahu sih pengalaman lo. Apakah film juga se-emosional yang gue rasain waktu lo nonton filmnya? Apakah lo juga mengalami yang sama? Apakah lo mengalami momen-momen gue harus duduk dulu deh, atau gue kayak diem dulu deh? Habis nonton film gue diem dulu deh. Oke, sampai jumpa di review gue selanjutnya. Dadah.